Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapat tugas untuk bikin kuisis nih. Yuk kita mulai. Pertama-tama kalian buka dulu nih kuisisnya. Udah, quizizz.com ya. Setelah itu, di sini ada get started, login, enter code, sama sign up. Karena berhubung di sini kita lagi nggak pengen main, kalau main kan tinggal masukin enter code ya. Kita langsung ke login aja dulu ya. Kita klik login yang di sebelah get started. Terus nanti layarnya akan berproses seperti ini. Ditunggu aja. Nah, nanti layarnya akan keluar kayak gini nih. Login to Quizzes. Berhubung di sini bisa pakai Google, kita pakai email aja lah ya, biar gampang. Diklik dan tunggu beberapa saat lagi. Oke, ada beberapa akun di sini yang bisa kita pakai, tergantung dari email yang kecantum ya. Saya akan langsung pilih aja ke akun Gmail yang biasa saya pakai buat bikin quiz di Quizzes. Oke, kita keluar juga tampilannya. Di sini kita kasih nama karena mau bikin kuis buat besaran dan satuan. Tunggu besaran dan satuan buat pelajaran kelas 10. Kelas nanti tahun ajaran baru. Kita cek besaran dan satuan. Dan satuan. Pelajarannya adalah fisika. Selanjutnya, kita klik. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada kalau kita pengen nyari soal dari tempat lain atau buat sendiri nih. Di sini ada buat sendiri. Ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian, segala macamnya. Nanti kita akan bikin soal dari, kita cari dulu ya. Kita cari dari orang lain yang udah pernah bikin quizzes. Nanti setelah itu baru kita edit. Oke, besaran dan satuan. Nah, akhirnya udah keluar juga soalnya. Yuk, kita ambil soal-soalnya. Kita ambil contoh dulu ya. Kita ambil 10. Mau ngambil yang ini aja dulu. Yang ini nih, tapi lagi berproses. Nah, tampilannya udah keluar untuk besaran dan satuan. Sekarang saatnya kita untuk nambahin soal itu ke soal kita. Oke, yang pertama, karena kita butuhnya 10 nomor aja, kita ambil dulu 1,
2, diklik aja tambahnya, nanti dia otomatis masuk ke kuis kita. 2, terus yang ini 3. Tapi kita bisa loh milih dari soal yang lain, jadi bisa klik aja soal yang lain. Oh, itu lagi berproses. Nah, yang ini mau pakai soal yang di bawahnya. Kita cek dulu. Jadi, kita bisa milih dari atas sampai bawah. Ini banyak banget orang yang udah bikin soal besaran dan satuan. Terus kita bisa kopas. Tapi nanti diedit ya, jadi biar kalau bisa lebih ke arah hot sih. Jadi, anak-anak nggak ngeliat juga. Takutnya kan mereka ngeliat di internet juga. Jadi, nggak ini deh. Jadi, kurang bagus. Kita lihat di sini ada soal. Oke, ini kelihatan nggak ya? Pilih-pilih aja soal-soal yang menurut kalian, oh ini kelihatan, oh ini nggak kelihatan, kayak gitu. Nah ini, ntar aku mau edit nih soal yang ini. Kan biasanya kalau jangka sorong kan satuannya sentimeter. Nanti bisa aja aku edit satuannya itu, aku minta yang milimeter. Jadi bocah-bocahnya atau siswa-siswa kita bisa kita instruksikan untuk ganti satuan. Tapi sebagai pengecoh nanti aku akan nambahin jawabannya itu yang sentimeter ini. Jadi mereka akan galau. Kira-kira mereka tuh bakal teliti nggak ya? Ketika aku nulis milimeter, ya itu mereka harus berubah jadi milimeter. Nggak tiba-tiba, oh soalnya salah gitu kan, nggak mungkin kan. Nah ini juga nih. Ini sama yang di atasnya kah? Di atasnya nih soalnya. Jadi tipe-tipe yang bagus itu adalah soal-soal yang menuntut anak-anak kita bisa berpikir lebih kritis lagi. Jadi nggak cuman besaran pokok adalah, nah apa aja gitu kan. Tapi juga pakai soal yang ini nih. Soal-soal yang menguji mereka paham nggak ya soal yang besaran turunan itu apa aja, besaran pokok itu apa aja. Terus kalau misalnya dalam satu pilihan ganda ada pokok dan turunan, kira-kira dia bisa bedain nggak ya? Oh ini besaran turunan. Oh soalnya mintanya pokok semua, berarti kan ya udah ngambilnya pokok aja. Kayak gitu. 10 nomor aja. Ini dia. Terus kalau udah diklik yang panah di sebelah kanan kalau menurut kita udah 10 nomor. Setelah itu next selanjutnya adalah kita edit soal ini. Nah, oke. Ntar untuk urusan edit nanti bisa ya kita setting-setting secara pribadi untuk ngedit. Pokoknya soal-soal yang kayak gini, ini tuh kita harus buat jadi lebih hot. Bisa dibilang kayak ke arah C4 menuju C6 lah ya untuk soal-soal ini. Terus kalau udah nih, udah kita edit, kan tinggal klik aja terbitkan. Terbitkan ini berarti nanti soal ini udah siap buat dipakai. Nah, pilihan bahasanya ada banyak. Kita ambil yang Indonesia aja dulu. Terus kalau yang kita rasa, kayaknya anak-anak kita mesti jago bahasa Inggris deh. Oke, boleh. Nanti tinggal setting aja jadi bahasa Inggris. Terus ini dilihatnya publik aja. Gak apa-apa, kita juga dapat jasa juga kan dari guru-guru lain yang bikin soal. Nah, kenapa enggak kita berbagi soal juga sama mereka dari soal yang udah kita edit. Nanti setelah ini saya bisa edit nih, jadi tenang aja, nggak akan langsung tiba-tiba soal yang saya kopas, terus saya jadiin buat guru-guru, buat siswa-siswa saya gitu kan. Jadi kayak tidak kurang asik gitu kalau kita langsung kopas terus langsung dipakai gitu. Edit-edit aja dulu. Nah, kalau udah selesai nanti tampilannya seperti ini. Besaran dan satuan, terus udah deh. Kan tadi udah selesai diedit, terus udah diterbitkan, nanti kalian bisa tinggal langsung pilih antara mau dipakai kuis langsung atau memberikan pekerjaan rumah. Sebenarnya plus minus sih antara kuis langsung sama pekerjaan rumah. Kalau saya kebetulan semua tergantung sinyal. Kalau misalkan di satu tempat yang menurut saya sinyalnya kurang begitu bagus atau sinyal kuota saya sendiri juga nggak begitu bagus, biasanya saya pakai memberikan pekerjaan rumah. Kalau misalnya saya anggap kondisi saat itu sinyal saya atau kuota saya bagus, ya saya kuis langsung.
Terus, negatifnya dari kuis langsung adalah ketika sinyal kita terputus, ya udah kuisnya juga akan terputus dan tertutup. Jadi, yang tadinya live semua anak-anak bisa lihat dan lagi pada ngerjain, jadi terputus, berhenti gitu. Nah, itu nggak asiknya sih di situ. Jadi memang benar-benar harus dijaga banget untuk sinyal sama kuota kita sendiri ya, untuk kalau pakai yang kuis langsung. Tapi kalau misalkan yang pekerjaan rumah, aman lah, tinggal kita setting tanggal selesainya tanggal berapa. Dengan begitu, anak-anak bisa lihat, batas waktu pengerjaannya sampai jam berapa, dan juga lebih fleksibel sih. Kalau misalkan tiba-tiba kita mau ngasih durasi waktu pengerjaannya tuh sekitar 2 hari atau seminggu gitu. Nah, itu untuk pekerjaan rumah itu enak. Dan tinggal kita setting aja di pekerjaan rumah itu. Anak-anak kita, kalau saya sih biasa bilang bocah-bocah saya itu, dikasih kesempatan untuk ngerjain berapa kali. Kalau misalnya nanti dia di sana entar ada setting-nya nih, di-setting untuk, oh anak ini hanya bisa ngerjain di 1 kali atau di 2 kali gitu kan, atau bahkan 5 kali. Saya pernah buat mereka untuk 5 kali ngerjain gitu, biar mereka juga paham teknis drop ke bawahnya kayak apa untuk pengerjaannya. Memang yang seperti itu, 1 kali atau 2 kali. Terus kalau misalkan ada problem tiba-tiba sebenarnya dia 1 kali, tapi karena ada problem kenapa dia nggak bisa ngakses? Ya karena saya setting-nya 1 kali. Ya terpaksa saya akan bilang ke anaknya, "Nak, coba pakai email yang lain." Karena kan dia udah, dia izinnya tuh udah syar'i ya, karena sistemnya dia bermasalah. Jadi email yang kita masuk udah dianggap dia udah ngerjain, padahal dia terputus di tengah jalan gitu pas ngerjain. Ya udah, saya akan beri, kemudahan dengan cara minta anak itu untuk make email yang lain pas ngerjain, itu aja. Nah, itu sekian untuk teknis pembuatan soal dari Quizizz. Insya Allah tuh seru banget untuk kalau ngambil-ngambil soal, bisa diketik sendiri, kayak tadi pilihan ganda, ya udah tinggal ketik manual, atau bahkan kita ngambil soal dari, history atau bank soalnya Quizizz sendiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.